Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Ada pernyataan yang penting ya dari Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, sebagai bagian dari birokrasi pemerintah, kan bagian dari pemerintah. Dia mengatakan pernyataan saya tentang ibu kota Nusantara itu bukan kritik tapi bentuk tanggung jawab. Ya tentu saja dia tidak akan berani mengkritik ya. Jadi ada dua arus besar ya tentang IKN. Satu yang mengkritik keras, IKN itu adalah orang-orang di luar pemerintahan, kaum intelektual yang merdeka, termasuk NGO atau semacam Walhi dan lain-lain. Terus yang memuji-muji IKN dan mendukung penuh adalah birokrasi pemerintahan, ASN dan seterusnya. Dan tentu saja ya Rizal Ramli akan mengatakan IKN adalah seperti Jokowi membangun kota Beijing baru di Penajam Utara itu untuk kepentingan siapa, dan Amin Rais mengkritik dan sebutkanlah tokoh-tokoh seperti Faisal Basri itu juga yang pernah mengatakan Luhut itu lebih berbahaya dari COVID, itu juga persoalkan IKN dari segi ekonomi dan lain-lainnya. Apalagi penguasaan tanah yang ratusan hektar untuk IKN itu adalah ternyata sudah dimiliki oleh para pengusaha-pengusaha besar ya. Pengusaha besar, termasuk pengadaan air bersih untuk kota itu sudah dirancang lama, sudah dipersiapkan lama oleh Hasim Joyo Hadikusumo ya, adik kandung dari Prabowo, dan banyak pengusaha-pengusaha yang bermain di sekitar IKN seperti Luhut, Pinsar Panjaitan dengan Toba Sejahtera. Ada beberapa ya konglomerat atau taipan atau oligarki yang bagian dari 9 naga ada di situ semua. Dan sekarang kita lihat dalam perspektif kritik-kritik yang keras terhadap IKN itulah yang menghambur-hamburkan dana dan juga tidak kunjung mendapatkan dana pinjaman. Dulu SoftBank mundur ya. Masa Yusuf, pengusaha-pengusaha Arab yang punya duit banyak itu juga mundur. Nggak ada kabarnya tuh. Tony Blair juga mundur ya. Setelah IKN undang-undang diresmikan, dia malah minggat. Kita lihat ya laporan Agus Dwi di rmol.id Selasa 25 Oktober 2022 jam 1:59 Ridwan Kamil ya. Pernyataan soal IKN bukan kritik tapi bentuk tanggung jawab. Gubernur Jabar Ridwan Kamil menegaskan pernyataan dirinya soal ibu kota negara Nusantara Kalimantan Timur akan sepi jika hanya diisi oleh ASN, bukan sebuah kritik melainkan sebuah tanggung jawab. Ya nggak berani dia ngeritik, kan bagian dari pemerintah ya. Menurut dia semua pihak memiliki tanggung jawab untuk mensukseskan pembangunan IKN Nusantara tanpa terkecuali dirinya. Ya itu boleh dia mengemukakan itu, tapi sebagian pengamat yang cerdas, yang kritis, yang seperti Rocky Gerung dan lain-lain itu tentu tidak merasa tanggung jawab dengan IKN karena dia menolak, mereka itu menolak ya. Masih ada prioritas lain untuk mensejahterakan rakyat dan bukan mewariskan proyek mercusuar yang sangat elitis ya. Menurut Rocky Gerung, disangkanya dengan menyelesaikan proyek IKN maka kemiskinan hilang dengan sendirinya. Itu satu kebijakan ungkapan atau kebijakan yang katanya bukan ini tapi katanya dungu. Jadi nggak ada kaitannya itu ya. Bahkan dukungan dia terhadap IKN Nusantara tidak perlu diragukan, apalagi sejak awal
Ridwan Kamil dilibatkan sebagai juri sayembara oleh Presiden RI Joko Widodo. Semua disampaikan sebagai bentuk mendukung menjadi solusi. Itu harus dengan analisa apa masalah solusinya, jangan hanya problem saja. Jadi solusinya nggak ada IKN, itu solusinya. Kata nggak usah ada IKN. Jadi ini tanggung jawab saya untuk terus dukung agar IKN berjalan baik, kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, dikutip kantor berita RMOL Jabar, Senin 24 Oktober. Sebagai bentuk dukungannya, ia menjabarkan tantangan IKN berdasarkan keilmuan yang dimiliki pada forum diskusi yang digelar Jababeka pekan lalu. Oleh karena itu, ia meminta penjabaran soal tantangan IKN seharusnya tidak dianggap kritikan terhadap pembangunan IKN. Saat tantangan dijabarkan, jangan sampai dianggap mengkritik, justru tantangan harus dibantu. Tantangan IKN terbesar, banyak ibu kota negara tidak berhasil karena tidak bisa membantu membawa populasi non-PNS atau birokrasi. Jelasnya, menurut pemerintah itu hanya akan diisi oleh 1 juta, tapi secara ekonomis kalau IKN itu ingin berkembang harus didatangkan 5 juta orang itu ke ibu kota yang baru, kata pengamat seperti Faisal Basri kalau tidak salah ya. Ridwan Kamil mengaku dukungan real yang telah dilakukan ini melalui ajakan kepada para pengusaha Jabar untuk investasi di IKN, baik dari sektor pengusaha kuliner maupun konstruksi. Saya beberapa waktu lalu ngobrol dengan pengusaha kuliner dan lain sebagainya untuk coba memulai meramaikan dan membawa populasi orang Sunda ke IKN. IKN nggak ada apa-apa di sana, belum ada apa-apa, kata penonton viewers dari pesantren Jolali ya. Seorang ibu dari kota Malang yang ke sana itu diantar mantunya ke mana itu, ke Penajam Utara, ke ibu kota, sepi katanya. Saya berharap beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menjadi dukungan nyata, karena bagaimanapun juga ini adalah ibu kota negara. Dengan begitu, Ridwan Kamil mengingatkan agar semua pihak belajar jernih dalam diskusi ilmiah. Telah dalam sebuah diskusi pun tidak boleh diambil sepotong. Orang-orang yang sudah melakukan diskusi, para ahli, dan kemudian mengatakan IKN itu tidak layak begitu kira-kira, kalau untuk meratakan pertumbuhan, tidak membangun kota di sana tapi pertumbuhan di desa-desa. Dengan begitu, Ridwan Kamil mengingatkan agar semua pihak belajar jernih dalam diskusi ilmiah. Telah dalam sebuah diskusi pun tidak boleh diambil sepotong. Kalau kita sedang bahas isu-isu itu, kita sedang cari solusinya agar IKN itu sukses. Ya, bagi orang yang bertahan bahwa IKN itu harus ada, dia akan mencari jalan untuk mencarikan solusi bagaimana IKN itu bisa sukses. Tapi bagi orang yang melihat sebaliknya, punya satu perspektif yang sebaliknya, IKN itu hanyalah pemborosan dana dan tidak ada gunanya secara jangka pendek maupun jangka panjang, tentu akan cari cara untuk argumentasi yang sebaliknya dibangun, bahwa IKN adalah proyek yang gagal sehingga harus diobral kemarin oleh Bapak Jokowi. 160 tahun itu hak guna bangunan diberikan bagi orang yang membangun kawasan tertentu di IKN, dan akan diberikan teks sekitar 35%, bukan teks super tax deduction, itu potongan pajak sampai 350%, dan juga free tax tax holiday, bebas pajak selama 30 tahun. Itu kan satu sikap mengobral, dan kalau begitu caranya, kata Said Didu, nanti kita dapat apa? Kata kebijakan politiknya seperti itu, anak warisan kita dapat apa? Semuanya diberikan untuk para investor gitu ya. Kalau kita sedang bahas isu-isu itu, kita sedang cari solusinya agar IKN ini sukses. Kesimpulannya, itu tanggung jawab saya yang dari awal ikut mendukung jadi juri IKN untuk terus mengikhtiarkan hal-hal yang baik, termasuk dukungan dari Jawa Barat, tutup Ridwan Kamil. Mengikhtiarkan hal-hal baik adalah juga kritik yang tajam terhadap kebijakan memindahkan kota ke Penajam Utara yang disebut IKN. Itu adalah kritik, itu adalah bagian dari tanggung jawab setiap warga negara, dan juga ingin menjadikan Indonesia lebih baik dengan tidak menghambur-hamburkan uang lewat IKN, dan banyak skala prioritas yang lebih mensejahterakan rakyat, bukan hanya ingin mewariskan satu legacy yang bersifat elitis dan menguntungkan sekelompok pengusaha yang disebut oligarki. Saya Yudi Pramuko
tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabr Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.